Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru 12 ya, yang program ada 16. Baru 11 berarti. Kurang 5 ya. Bapak, yang satu izin ternyata Bu Kartika belum bisa meninggalkan kelasnya, jadi izin. Oh ya, yang siapa yang hari ini izin? Atas nama Kartika Sulistiani, Bapak. Oh ya, Kartika Sulistiani 006 ini ya. Oke. Yang lain belum ada ini kabar atau dimulai saja ya, sambil menunggu yang lain ya. Jadi ini perkuliahan minggu ke-9 ya. Minggu ke-9 ini kita sudah membahas tentang hukum kekekalan ya. Conservation Law chapter 8 ya. Ini dari 16 ini yang selain S1-nya pendidikan fisika, yang S1 pendidikan fisika siapa saja? Saya aja, Firdausi dari mana S1-nya? Mohon maaf Bapak, Firdausi belum hadir. Mungkin belum masih gabung. Mencoba bergabung. Oh iya ya. Arif Rahman? Belum gabung juga? Oke Bapak, mohon maaf Arif Rahman juga belum gabung, masih menghubungkan sepertinya. Ya, tapi Firdausi sama Arif dari mana? Kartika, Indah, S1-nya dari mana? Arif dan Kartika itu Bapak dari S1 Pendidikan Fisika juga. UNESA. S1 Pendidikan Fisika UNESA ya. Kemudian Kartika? Bu Kartika dari ITS Bapak. Fisika ITS. murni. Fisika murni ya. Rizky? Enggak, saya pengen lihat background pendidikannya karena kalau dari fisika, pendidikan fisika dari fisika murni itu kan gampang nyambungnya ya. Tidak terlalu banyak lah penjelasan. Kalau Rizky dari mana? Mohon maaf Prof, Rizky-nya ada 2 Prof. Oh ya, Rizky yang di absennya nomor 4, 009. Rizky Afnan. Saya Prof. Iya, Rizky dari mana S1-nya Rizky? Rizky Afnan ya? Dari Medan Prof. Pendidikan Medan. fisika juga. Pendidikan fisika ya? Iya. Iya, ya. Kalau Indah S1 Pendidikan Fisika. Kemudian Risa Umami. Iya, Bapak. Saya dari S1 Pendidikan Fisika UNESA. Oh iya. Devian. Sama Prof. S1 Pendidikan Fisika. Maaf, saya lupa, enggak. Saya tarik kameranya tadi. Ini kan ada penutupnya. Risa dari mana? Saya dari S1 Pendidikan UNESA. Oh Pendidikan iya, Fisika UNESA. Devian sih, ya Devian. Belum sempat saya perhatikan tadi Devian. Devian Astikawati. Iya, sama Prof. S1 Sama Pendidikan dari. Fisika. Iya ya. Rizky Nurfadila. Dari S1 Pendidikan Fisika UNESA Prof. Oh iya. Safri Milanto. S1 Pendidikan Fisika Prof. Dari UNESA juga. Iya ya. Muhammad Furqon. Iya Prof.
Saya dari S1 Pendidikan Fisika UIN, Madura. UI ya? UIN, Oh, UIN. pendidikan fisika UKIM. Iya, Prof. Iya, iya. Pamekasan. Muhammad Furqon ya. Aprilia? Ya, saya Aprilia. Prof. Satu Pendidikan Fisika UNESA. Oh iya, iya karena saya enggak ngajar ya, enggak sempat ngajar, jadi enggak ketemu saya. Faradila Aulia? Saya dari S1 Pendidikan Fisika UNESA, Prof. Oh iya. Muhammad Izuriski Aulia? Anak pertama ya? Fisika UIN Malang. Fisika? UIN Malang. Malang. Oh iya. Iya, ada dosen alumni sini, Pak Abtugi ya. J, niku pembimbing dosen pembimbing saya dulu, Prof. Iya, iya. Iya. Dulu masih sering ke rumah saya waktu dia S2, waktu S2. Putih Sari? Pendidikan Fisika UNESA. Oh iya. Profi Atul? Nggih, Prof. Sama S1 Pendidikan Fisika UNESA. Ya, alhamdulillah. Berarti dari fisika semua ini ya. Semoga cepat nyambungnya ya. Kalau dari biologi itu kan agak jauh, jadi dasarnya masih kurang ya. Saya coba share screen. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan ya. Hukum-hukum kekekalan. Jadi ada S-nya, laws-nya itu ada S-nya, hukum-hukum kekekalan. Jadi ada hukum kekekalan muatan, kemudian hukum kekekalan energi, dan hukum kekekalan momentum. Jadi karena semuanya dari fisika, enggak kaget. Kita ini sebetulnya sarjana pendidikan fisika atau sarjana sains fisika, itu di dalamnya sebetulnya banyak hukum ya, banyak hukum. Jadi tidak asing lah dengan istilah-istilah hukum, tapi hukum alam ya. Karena banyak mempelajari hukum, mestinya juga gelarnya sarjana hukum mestinya ya, sarjana hukum fisika tapi ya. Nah, yang berkaitan dengan ini, saya share dulu ya. Ini belum ya, belum. Bentar, saya share. Sudah bisa dilihat? Bisa, Prof. Ya, alhamdulillah. Ini nanti begini ya, ini saya kasih di awal pertemuan 9 ini, di awal bab ini saya coba jelaskan dulu ya. Sekaligus saya kasih contoh ya, contoh bukan contoh PPT, kalau contoh PPT-nya masih kurang bagus ini ya. Contoh bahwa kita menjelaskan fisika itu jangan sampai tersesat menjelaskan matematika ya. Memang matematika itu adalah bahasanya fisika ya, bahasanya sains. Bahasa ilmiahnya sains itu adalah matematika. Jadi matematika itu bukan termasuk sains sebetulnya, tidak termasuk sains matematika itu. Karena tidak memenuhi unsur-unsur sains. Unsur sains itu kan ada eksperimen, ada pengamatan ya. Jadi yang disebut dengan sains itu harus ada metode ilmiahnya ya. Kemudian harus ada metode ilmiah itu eksperimen itu ya. Kemudian ada produk ya, ada hukum, kemudian ada konsep ya, ada teori ya. Kemudian selain itu produk ya, produk. Jadi ada metode ilmiah,
kemudian ada produknya, kemudian ada sikap ilmiah ya. Dalam eksperimen itu diperlukan kejujuran, objektif dalam mengambil data ya. Nah, kemudian yang keempat itu bisa diimplementasikan ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di alam. Nah, matematika tidak memenuhi itu ya. Matematika itu kan diperoleh dari asumsi-asumsi. Misalnya 4 ya. 4 itu apakah betul 4 kali 2 itu sama dengan 8? Coba dijawab. Betul itu? 4 kali 2 itu 8? Betul, Prof. Benar, Bapak. Hah? Benar, Betul, Bapak. tapi Benar. masih ada catatannya jika menggunakan bilangan pokok 10. Basisnya 10. Tapi kalau basisnya itu bilangan biner, itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Ya. Jadi dengan simbol-simbol ya, dengan simbol-simbol. Matematika itu menggunakan simbol. Jadi tidak memenuhi syarat-syarat ilmiah. Karena di matematika juga tidak ada eksperimen kemudian dibuktikan dengan fenomena alam. Tidak ada itu. Makanya matematika ini adalah bahasanya sains. Jadi dulu ada teman saya itu mencoba menulis buku tanpa matematika. Apakah bisa? Ya untuk kasus-kasus sederhana itu bisa ya. Tetapi begitu menghadapi kasus yang agak rumit, kompleks, itu sudah nggak bisa karena memerlukan matematika. Contoh misalnya menjelaskan tentang fenomena aliran elektron. Aliran elektron itu kan abstrak, tidak bisa diamati secara langsung. Listrik itu sebetulnya abstrak ya. Listrik itu abstrak. Apakah Anda bisa melihat listrik? Tidak bisa, Prof. Tidak bisa ya. Listrik itu adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, muatannya sendiri itu abstrak, amat sangat kecil. Tidak mungkin bisa diamati. Nah, kalau menjelaskan fenomena fisika yang abstrak menggunakan matematika, bagaimana? Matematika sederhana, nggak bisa. Harus matematika yang dikaitkan dengan fisika, ya. Nah, oleh karena itu, Anda di dalam menjelaskan fisika itu jangan terjebak dengan menjelaskan matematikanya, tetapi Anda harus bisa mengartikan ya, arti fisisnya itu apa gitu ya. Arti fisisnya apa? Anda sudah belajar tentang medan listrik. Anda juga sudah belajar tentang persamaan kontinuitas sebetulnya ya. Di sana medan listrik itu arahnya ada yang keluar menuju sumber, ada yang masuk menuju sumber. Nah, itu kemudian dijelaskan secara matematika. Ya, secara matematika. Kalau yang keluar secara fisis itu, jadi secara observasi pengamatan, itu yang keluar itu berarti sumbernya muatan positif. Ya, kalau medannya keluar sumber. Tapi kalau medan listriknya menuju sumber, itu berarti muatannya negatif. Nah, perjanjian itu digunakan pendekatan matematika, bahasa matematika. Nah, kita nanti di akhir pembahasan hukum konservasi kekekalan ini, dalam prosesnya juga memanfaatkan matematika, dan hasil akhirnya juga nanti persamaan matematika, tetapi itu yang harus mampu kita jelaskan arti fisisnya itu loh apa gitu. Karena ini belajar fisika ya, bukan belajar matematika.
Kalau Anda mampu menurunkan suatu rumus, maka setelah rumus itu diturunkan, bukan begitu saja dibiarkan, tetapi harus dijelaskan apa sih arti fisisnya. Sehingga mahasiswa atau siswa kita nanti itu lebih tertarik. Kalau kita hanya menjelaskan tentang matematikanya, rumus-rumusnya, bagaimana menghitung, tanpa disertai dengan penjelasan fisika, itu membuat siswa kita, mahasiswa kita, itu cepat bosan. Akhirnya malas belajar fisika itu. Ini yang sekarang dialami siswa itu kan banyak yang momok menghadapi pelajaran fisika. Karena yang dilihat itu rumus-rumus. Jadi kemarin kami ketika sosialisasi tentang ini maba ya, mahasiswa baru, itu banyak mahasiswa yang tanya, Pak, di MIPA itu kan menghafalkan rumus-rumus. Apa menariknya gitu? Menariknya MIPA itu apa? Ya karena saya sosialisasi itu kan mengatasnamakan fakultas, jadi seluruh jurusan yang ada di MIPA ini kami sosialisasikan. Jadi saya katakan bahwa di MIPA itu tidak harus menghafal rumus ya, tidak perlu. Rumus itu akan otomatis kita hafal manakala kita mempelajari dan kita pahami. Jadi jangan dihafalkan rumus, tapi dipahami. Nah, memahami rumus itu berarti bisa menjelaskan arti fisis dari suatu persamaan atau suatu hukum yang dinyatakan dalam persamaan matematik. Nah, ini yang akan saya coba sampaikan yang terkait dengan persamaan kontinuitas ya. Atau ini dinyatakan dalam bentuk divergensi dari rapat arus atau J vektor ya, J tebal. Nah, kita gambarkan di dalam suatu ruangan itu terdapat muatan listrik. Maka ketika ada perubahan muatan listrik, maka akan ada muatan listrik yang keluar atau yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya, kan ini bisa Anda bayangkan, bisa Anda pahami ya. Dalam suatu ruangan tertutup itu ada muatan listrik. Kemudian muatan listrik ini persatuan volume ya, persatuan volume atau rho Q per V. Atau disingkat rho itu ya. Rho itu Q per V. Yaitu muatan persatuan volume. Jadi jumlah muatan yang ada di volume ruangan itu tertentu. Nah, manakala ada yang keluar atau masuk berarti ada perubahan muatan. Nah, Q besar di sini ini adalah muatan. Kemudian rho ini adalah rapat muatan ya, persatuan volume. Rapat muatan persatuan volume. Ketika ada perubahan nilai muatan pada suatu waktu, maka dapat kita tulis do Q do T. Ya, bisa dilihat ya. Sebelah kiri persamaan satu itu ada do Q do T ya. Halo? Nggih, Prof. Iya, Bapak. Ya. Kenapa do Q do T? Kok bukan dQ dt? Karena 3 dimensi, Prof. Menggunakan turunan parsial. Iya, betul sekali. Karena variabelnya itu bukan hanya waktu ya. Ada variabel lain, variabel ruangan ya. Jadi ini bukan hanya 3 dimensi ya, tetapi 4 dimensi. 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Makanya integralnya itu akan bawahnya ada simbol V di sini ya. Ada simbol V. Nah, D to ini adalah volume ya. Jadi to di sini adalah volume dari ruangan ya. Volume ruangan. Jadi
pakai do itu karena memang ini diferensi parsial, karena apa? Variabelnya ada 4 ya, yaitu variabel ruang X, Y, Z berarti kalau dalam koordinat kartesian, kemudian ada variabel waktu T kecil itu ya. Nah, jadi ketika ada perubahan nilai muatan pada suatu waktu maka menjadi do Q, do T. Kalau ruas kiri itu terhadap do T, diturunkan parsial terhadap do T, maka ruas kanan juga diturunkan parsial terhadap do T supaya nilainya konstan, tetap sama seperti di atas ya. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan itu tak sama gitu. Nah, kemudian pada ruas kiri persamaan 1 merupakan arus dengan kerapatan J pada luasan A kecil ya. Sehingga bisa ditulis itu adalah do Q, do T sama dengan minus integral S J dA. Sekarang menjadi luasan ya. Ruas kirinya sama, tetapi ruas kanannya itu berbeda. Sekarang menjadi integral permukaan sekarang, ya, menjadi integral permukaan min J dot dA, ya. Nah, menggabungkan persamaan 1 dan 2, maka ruas kanan integral J dot dA itu sama dengan min integral, ya, ini integral V, ya, do do T do. Mas Hamid Bandung bisa ya? Oh iya. Asik. Kalau kok itu pas STN ya? Ya ya. Nah, kemudian menggunakan aturan divergensi maka diperoleh ini ya integral divergensi J ini rapat arus ya, ditulis tebal karena vektor ya, kemudian min integral ini sekarang integralnya itu sama-sama volume ya, atau kalau ditulis dalam bentuk integral rangkap 3 juga boleh, tapi bawahnya ini harus panjang ya, dimensi panjang, linear, dimensi linear. Kalau ditulis 1 berarti V ya. Seperti S ini sebetulnya integral rangkap 2, kalau ditulis bawahnya ini adalah linear ya. Nah, diperoleh persamaan 3 divergensi J sama dengan min do do T. Nah, ini sebetulnya sudah pernah Anda kenal ya persamaan ini di bab 7 ya. Di bab 7 tentang persamaan kontinuitas. Jadi persamaan 3 ini yang disebut dengan persamaan kontinuitas ya, yang menyatakan kekekalan muatan. Karena di sini itu adalah muatan. Kenapa disebut kekekalan muatan? Karena jika muatannya tidak berubah terhadap waktu, ya, maka berarti ruas kanan ini kan 0. Ya. Jadi kalau tidak ada perubahan muatan terhadap waktu, maka berarti do do T itu sama dengan 0. Ya. Kalau do do T itu sama dengan 0, berarti divergensi J juga sama dengan 0. Nah, tanda minus, tanda negatif menyatakan bahwa apabila rapat muatan ρ makin besar di suatu ruang dengan volume tetap, ya, volumenya tetap, maka arah dari J akan menuju ke arah dalam. Jadi semakin negatif maksudnya ya, sama dengan medan listrik. Kalau sumbernya itu muatan negatif, itu berarti arah medannya itu ke dalam, ya. Tapi kalau medan listrik itu mengarah keluar sumber, berarti sumber muatannya itu adalah bermuatan positif, ya, bermuatan positif. Ini sebetulnya kenapa yang muatan positif mengarah keluar? Nah, itu fenomena alam, ya, itu fenomena alam.
itu memberikan pelajaran kepada kita manakala kita berpikiran positif ya, berbuat positif, bersikap positif, maka kita bisa memancarkan radiasi keluar yang sekitar kita itu akan menjadi energi positif ya. Nah, akan kelihatan dari apa itu auranya itu ya. Dari auranya. Kalau kita itu berpikiran positif ya, kemudian bersikap positif, berperilaku positif, itu akan terlihat auranya dan akan memberikan apa? Memberikan nilai-nilai positif di lingkungannya. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan persamaan Maxwell yang pertama ya, di mana tanda positif menyatakan bahwa medan listrik yang dihasilkan muatan positif akan mengarah keluar, sedangkan negatif mengarah ke dalam. Sama karena C itu kan vektor ya, jadi punya besar dan punya arah ya. C itu vektor, punya besar dan punya arah ya. Nah, satuannya apa C kira-kira? Masih ingat? Satuannya J apa? Rapat arus kok, rapat arus. Rapat arus itu kan definisinya apa? I per A ya. Arus listrik per satuan luas permukaan ya. Jadi satuan J rapat arus itu adalah apa? Kolom per meter persegi. Iya. Kolom per meter persegi. Kolom per meter persegi. Kolom per sekon ya, karena I itu kan kolom per sekon. Iya. I itu kolom per sekon. Iya nanti ya, saya ngajar sih. Nah, dari sini persamaan 3 ini, coba diperhatikan, ini persamaan kontinuitas ya. Pernyataan matematika ya, matematika yang kita harus mampu memaknai secara fisika, Jadi ini adalah ruangan atau volume yang tetap ya. Nah, bagaimana jika volumenya tidak tetap, maka persamaan 3 ini tidak berlaku. Nah, kita ingat bahwa banyak sekali rumus fisika yang memiliki keterbatasan dalam hal keberlakuan itu ya. Jadi tidak semua rumus fisika itu berlaku ya dalam semua kondisi. Contoh misalnya PV sama dengan nRT. Persamaan gas ideal ya. PV sama dengan nRT. Itu ketika diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu justru bertentangan ya. Jadi kalau ada angin darat, angin laut, kemudian kita gunakan persamaan PV sama dengan nRT, itu tidak berlaku. Kenapa kira-kira? Karena PV nRT itu hanya berlaku pada ruang tertutup. Sementara adanya angin darat, angin laut, itu adalah ruangan yang terbuka. Maka tidak berlaku. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita menerapkan rumus tertentu, tunggu dulu ya, apakah rumus itu berlaku untuk kondisi tertentu. Banyak yang tidak berlaku ya. Nah, itu yang saya pelajari dan saya terapkan ketika saya mau menyusun disertasi itu.
Jadi ada saat ini itu kan ada anggapan bahwa semakin besar magnitudo, ya, semakin magnitudo atau energi gelombang seismik yang dibangkitkan oleh gempa bumi itu semakin besar potensi tsunami-nya. Tapi dalam prakteknya tidak semua gempa bumi dengan magnitudo 7 ke atas terjadi di laut, kedalamannya kurang dari 100 km, itu ternyata tidak semua membangkitkan tsunami. Bahkan ada gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 7, itu terjadi tsunami. Berarti konsep itu tidak berlaku. Maka berarti saya harus atau peringatan gempa bumi itu bisa lebih tepat gitu. Karena yang lama dengan konsep lama itu dari percobaan tahun 2007 sampai 2010 itu 30 gempa, yang benar itu hanya 8, yang 22 itu salah, error. Nah, lebih dari 50% itu error. Itu artinya kan sama dengan ini ya, bahkan kita menggunakan, kalau orang desa itu menggunakan tekek udan, tekek gak udan, tekek udan, besok ya, meramal besok itu loh, tekek udan, itu aja 50% tingkat kesalahannya. Ini tingkat kesalahannya 70% lebih. Nah, ini berarti konsepnya yang salah. Nah, maka berangkat dari situ kemudian saya menulis disertasi, membuat aplikasi ya, real time, online, otomatis berdasarkan konsep saya yang baru. Nah, jadi tidak semua rumus fisika yang sudah diakui kebenarannya itu bisa berlaku di semua kondisi. Yang ini harus dipahami ya. Seperti persamaan 3, ini juga tidak berlaku untuk semua kasus, hanya berlaku jika pada ruangan yang tetap ya, volume ruangannya tetap. Kalau volume ruangannya berubah-ubah, maka tidak berlaku. Karena apa? Karena walaupun tertutup, jika volume ruangannya berubah-ubah, maka berarti ada nilai rho itu berubah gitu. Nilai rho-nya itu berubah, tidak berubah terhadap waktu saja, tetapi berubah ya. Ini tadi kan diturunkan terhadap T ya, terhadap waktu ya. Nah, kalau nanti ruangnya berubah-ubah, nah berarti harus diturunkan juga dong terhadap ruang ya, 3 ruang X, Y, Z itu. Nah, karena tadi kita membahas prosesnya ini, penurunannya hanya terhadap T, maka berarti rumus ini itu berlaku ketika volumenya tetap ya, volume ruangan itu tetap. Itu saya kira. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ya. Ini masih loh ya. Masih pengantar contoh, nanti Anda itu akan meneruskan ya. Jadi nanti silakan dibagi seperti kemarin, dibagi kelompok, kemudian saya kira kelompoknya tetap itu aja ya, silakan, nggak masalah ya. Tetap itu, kemudian nanti dibagi materinya itu ya. Ini kan chapter 8. Saya tidak menjelaskan semua chapter 8, masih ada yang kurang, nanti yang belum saya jelaskan bisa diambil materi untuk dipresentasikan. Kemudian ada bab 10 ya, bab 9 itu juga banyak, tidak harus satu kelompok ya. Bisa itu dibagi 2 kelompok ya. Atau silahkan, nanti kita kan masih punya berapa pertemuan? Masih punya berapa? 7 ya.
7 Iya, Prof. pertemuan ya? 7. 7. Lah kelompoknya ada berapa? 4, Bapak. 4, Ada 4. 4, Prof. Oh, 4 ya. Ya, berarti mungkin satu kelompok kalau satu bab, jadi supaya fokus belajar tentang itu, atau silakan nanti diatur ya dengan PK-nya, nggak masalah itu Anda atur, Anda milih atau diundi silakan ya. Nanti kita diskusikan ketika Anda presentasi, nanti kita diskusi bersama-sama ya. Saya yakin tidak semua yang Anda presentasikan itu Anda paham. Nah, itu yang kita nanti diskusikan, kita jelaskan bersama-sama. Dari sini ada pertanyaan? Belum ada? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Rumus J itu kan dijelaskan panjenengan bahwa berlaku untuk volume yang tetap. Apakah itu juga berlaku pada semua benda, misalnya zat padat, zat cair, zat gas? Volume yang dimaksud itu pada benda padat, cair, atau gas. Ini hanya berkaitan dengan listrik saja, Prof. Iya, iya. Jadi kalau kita perhatikan antara gas, kemudian cair, dan padat, itu kan memiliki sifat yang berbeda ya. Kalau kita tinjau dari volumenya ya. Kalau volume zat padat itu kan relatif tetap ya. Tapi kalau volume gas itu kan cenderung berubah-ubah. Ya, cenderung berubah-ubah. Makanya demikian pula cair ya. Cair itu kan volumenya bagaimana? Tergantung wadahnya. Kalau zat cair itu wadahnya itu ruangannya itu seperti gelas gitu, maka volumenya ya seperti ruangan di gelas itu, ruang kosong di gelas itu. Kalau kita bentuk bola, di dalam bola, kemudian kita lubang, kita isi cairan, maka volumenya ya seperti wadahnya itu. Tapi kalau zat padat berbeda. Kalau kubus dari besi misalnya, kita masukkan ke dalam cairan, itu akan tetap volumenya ya, asal suhunya tetap ya. Kalau kita tarik, berada di ruangan, volumenya juga tetap. Maka itu yang membedakan antara gas, cair, dan padat itu di volumenya. Justru di volumenya. Jadi tentu saja berbeda membahasnya. Ini adalah dalam ruangan yang volumenya itu tidak berubah. Kalau tidak berubah berarti kira-kira apa? Padat, cair, atau gas? Jadi ini ruangannya ya. Ruangan. Jadi kalau cair itu kan ruangannya bisa berubah-ubah tergantung dari wadahnya. Jadi yang kita bahas ini adalah konduktor ruangan yang berbentuk padat ya, yang berbentuk padat. Nanti kalau cair dan gas itu berbeda lagi nanti ya. Nanti rho fungsi R-nya itu akan berubah-ubah. Nah, ini tadi yang kita bahas kan rho fungsi R-nya itu tetap ya. Jadi artinya volumenya itu tetap. Gitu ya. Halo? Oke, Prof. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, sekarang kalau ada ini ya. Nah, kira-kira kalau untuk ini kan hukum kekekalan muatan ini ya. Ini hukum kekekalan muatan yang dinyatakan dalam bentuk persamaan ya, matematika ya, divergensi. Nah, sekarang kalau Anda diminta untuk membuat analogi ya, membuat analogi hukum kekekalan muatan dengan menganalogikan persamaan 3. Ini kira-kira bagaimana? Bisa enggak?
Jadi ini kan hukum kekekalan muatan. Nah, sekarang itu kita diminta untuk membuat persamaan hukum kekekalan energi berdasarkan analogi persamaan 3. Kira-kira yang diubah yang mana? Kan hampir sama. Energi rapat berarti kita akan menggunakan kerapatan energi ya. Kerapatan energi. Ini kan rapat muatan. Variabelnya kan ini rapat muatan untuk kekekalan muatan. Berarti untuk kekekalan energi, rho ini kita ganti rapat energi. Ya. Kerapatan energi. Skalar ini ya, ini skalar. Nah, yang bagian J diganti apa? Untuk hukum kekekalan energi. Kalau ini rapat arus, ya. Jadi ini rapat energi persatuan volume, yang ini rapat arus, ya. Rapat arus itu adalah arus persatuan luasan. Kira-kira berarti ini diganti apa? Kalau kita membuat ya, menurunkan, menganalogikan ya, bukan menurunkan ini ya. Ini jadi kalau sudah menurunkan persamaan hukum kekekalan muatan, kemudian kita diminta untuk membuat atau meng-create ya persamaan hukum kekekalan energi elektrodinamika ya. Maka kita harus tahu rapat energinya ya, rapat energinya. Saya yakin Anda sudah belajar kemarin itu rapat energi elektrodinamika itu seperti apa persamaannya. Saya tidak mengulang lagi ya. Ya enggak apa-apa, jawabannya tidak sekarang ya, tapi Anda renungkan itu ya. Anda renungkan. Jadi tidak perlu menurunkan rumus seperti di atas, tapi persamaan hukum kekekalan energi elektrodinamika itu bisa didapatkan dengan cara menganalogikan persamaan 3. Tentu dengan mengganti rho dan mengganti J. Halo, bisa dipahami? Suara saya bisa didengar? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Bisa. Iya, iya. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan muatan ya. Itu menjadi bahan renungan untuk rumus hukum kekekalan energi ya. Anda catat, Anda buka-buka, catat buku kemarin bagaimana rapat energi elektrodinamika. Ya, di situ ada faktor medan listrik, ada faktor medan magnet ya. Rapat energi yaitu energi persatuan volume ya, rapat energi itu energi persatuan volume. Jadi nanti Anda mengganti C-nya dan mengganti rho-nya. Kemudian saya lanjut dengan vector pointing ya. Kira-kira sudah pernah mendengar nggak apa vector pointing itu? Belum pernah, Prof. Belum pernah ya? Iya, belum, Prof. Jadi vector pointing itu menyatakan arah dari energi elektrodinamika, kemana mengarahnya. Atau energi radiasi elektrodinamika, kemana arahnya. Apakah keluar atau masuk. Ya, kenapa energi baterai itu kemudian semakin lama semakin berkurang ya.
semakin lama semakin berkurang. Nah, ini bisa dijelaskan arah energi elektrodinamika itu mengarah kemana. Kalau keluar, ya itu berarti wajar energinya semakin lama semakin berkurang. Dan seperti halnya energi gelombang elektromagnetik ya, yang nanti kita bahas di bab 9, itu juga bisa dijelaskan dengan vektor pointing, arahnya kemana. Gitu. Sekarang kita bahas tentang vektor pointing ya. Ini vektor pointing ya. Ini narasinya saya tulis ya supaya Anda bisa mengikuti. Kalau saya bicara aja khawatir nanti tidak bisa mengikuti. Jadi muatan yang bergerak dengan kecepatan v itu ditulis tebal karena vektor ya. Perlu diperhatikan arah kecepatannya kemana. Akan menghasilkan medan listrik E dan medan magnet B ya. E dan B ditulis tebal ya karena ini vektor. Karena ketika kita membahas fenomena fisika itu penting memperhatikan arahnya ya. Sehingga gaya yang bekerja pada muatan tersebut adalah jumlah dari gaya kolom dan gaya Lorentz. Gaya kolomnya itu karena medan listrik itu, gaya Lorentz-nya itu karena muatan medan magnet itu. Jadi muatan yang bergerak itu bisa menimbulkan gaya Lorentz ya. Di situ ada gaya listrik, ada gaya magnet. Ini persis nanti ini bahwa ada listrik statis, ada listrik dinamis ya. Nah, ini elektrodinamika itu membahas tentang listrik dinamis. Nah, kalau muatan itu dinamis bergerak, itulah yang bisa menjadi sumber dari gelombang elektromagnetik ya, yang akan dibahas di bab 9 itu. Nah, kenapa anten itu dibuat dari logam, kok tidak dibuat dari kayu misalnya? Nah, itu karena kalau logam konduktor itu elektron itu bisa bergerak bebas. Bisa bergerak bebas sehingga dengan bergeraknya elektron ya bolak-balik ya, makanya V ditulis tebal itu. Kalau hanya bergerak searah saja dengan kecepatan konstan, maka itu percepatannya tidak ada ya. Harus ada percepatan ya. Percepatan itu dengan kecepatannya berubah atau dengan arahnya itu sudah menimbulkan gaya Lorentz ya, gaya Lorentz. Bisa membangkitkan medan magnet, bisa membangkitkan medan listrik. Nah, adanya medan magnet dan medan itulah disebut dengan gelombang elektromagnetik. Maka penting kita akan membahas vektor pointing, karena vektor pointing ini akan menentukan arah dari gelombang elektromagnetik ya. Sebentar ya, saya tak balas. Nanti sampai jam 11 mau ke Lida ya. Siap-siap nanti.
Nah, kita lihat di sini sebetulnya persamaan satu itu kan gabungan ya, gabungan dari gaya kolom yang besarnya Q kali E ya. Q kali E. E itu medan listrik, E-nya tebal karena vektor, ditambah dengan Q kali V cross B. Nah, kalau ini dijumlahkan, maka bisa ditulis Q-nya akan sama, keluar dari kurung, E plus V cross B. Nah, maka usahanya ini kan gaya Lorentz, ini usahanya bisa kita tulis dW FdL ya, F-nya itu gaya Lorentz itu, sehingga bisa kita tulis Q dalam kurung E plus V cross B dot dl ya, dot dl. Nah, karena dl itu V kali dt, maka dW bisa ditulis dW QE plus V cross B dalam kurung dot V dt. Nah, perhatikan bahwa arah cross product dari V cross B adalah tegak lurus terhadap vektor ya. Tegak lurus terhadap vektor V. Dengan menggunakan aturan dot product ya, vektor itu, maka didapat bahwa V cross B dot V itu sama dengan 0 ya, didapat dari cos 90 derajat itu kan sama dengan 0, sehingga persamaan 3 menjadi dW Q dot V kali dt, persamaan 4 itu. Sehingga laju perubahan usaha pada muatan adalah, iya wis dikai Mbak Ana kodenya. Tak masukkan ya. Nah, karena rho kali V itu sama dengan J ya. V itu rho kali V itu sama dengan J. V di sini bukan V volume ya, tapi V kecepatan. Coba kalau ditulis V kecepatan, V tebal itu V apa? V kecepatan ya. Kalau kira-kira rho kali V itu satuannya apa? Kalau dilihat dari sini ya. Kalau tadi kan saya menjelaskan J itu dari definisi bahwa rapat arus itu I per A, sehingga satuan J itu adalah kolom per sekon ya per meter kuadrat. Per meter kuadrat. Nah, sekarang coba kalau dari sini. Rho itu satuannya apa? Muatan persatuan volume ya. Jadi kolom per meter kubik kali meter ya per detik per waktu ya. Apa kira-kira? Kolom per meter persegi kali second kuadrat. Ya, kolom per meter persegi kali T kuadrat. Kolom per sekon per meter persegi, ya. 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 Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa dW dt itu integral dari E dot J. Nah, ini d rho ya, ini bukan T, rho volume ya, integralnya terhadap integral volume itu sama dengan kel ya, kel H min D, D displacement ini ya, displacement listrik itu per dt ini persamaan 7. Dengan mensubstitusikan J persamaan 6 menjadi persamaan 8, maka diperoleh persamaan akhirnya itu adalah persamaan 13 ya, yaitu S E cross H ya. Nah, di sini persamaan 13 ini, jadi kalau kita
nanti Anda bisa runut ini ya, sehingga diperoleh nanti persamaan 12 itu, tapi yang menjadi vektor pointing yaitu hanya suku yang kedua ya dari suku yang kanan persamaan 12, di mana E cross H itu adalah vektor pointingnya ya, yang dilambangkan dengan S ya. Nah, satuan dari vektor pointing adalah usaha, persatuan luas, persatuan waktu. Usaha itu joule ya, persatuan luas meter persegi, persatuan waktu itu detik ya. Jadi joule per detik per meter persegi. Nah, adapun arah dari vektor pointing merupakan arah pancaran energi mekanik dan energi elektromagnetik. Vektor pointing juga merupakan arah rambat dari gelombang elektromagnetik ya. Nah, itulah sebabnya kenapa vektor pointing ini menjadi penting ketika membahas gelombang elektromagnetik. Karena ini vektor pointing ini menjadi petunjuk kemana arah energi gelombang elektromagnetik. Nah, bisa kita lihat ya dari gambar yang sering kita dapatkan, ini adalah vektor pointing pada rangkaian tertutup ya, pada rangkaian tertutup. Nah, H ini bisa diwakili dengan B ya. H itu kan intensitas medan magnetik ya. Kalau B itu medan magnetiknya, tapi kalau H itu adalah intensitas medan magnet. Intensitas medan magnet. Jadi setara. Jadi arahnya itu sama ya, arahnya sama. Tapi pada bidang batas kadang berbeda, tapi secara umum sama. Dalam hal ini sama. Kalau D besar itu displacement ya, epsilon 0 kali medan listrik. Nah, demikian vektor pointing itu bisa ditulis E cross B per mu 0 ya, per mu 0. Permeabilitas bahan ya, suatu bahan. Nah, permeabilitas suatu bahan itu bisa menggambarkan kemampuan bahan itu untuk meneruskan ini ya, meneruskan medan. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Nah, ini kita perhatikan. Ini ada rangkaian tertutup ya. Ini kutub negatif, ini kutub positif ya. Nah, sebelum ke sana saya coba ini ya, gambarkan yang Anda ketahui itu pada elektrodinamika itu elektronnya itu mengalir dari mana ke mana? Pada rangkaian ini. Elektronnya mengalir dari mana ke mana? Dari positif ke negatif. Elektronnya mengalir dari Negatif ke positif. negatif ke positif. Ya, betul. Ya.
Elektronnya mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif ya. Nah, selama ada aliran elektron berarti ada arus listrik. Tetapi arus listriknya itu mengalir dari kutub positif ya menuju ke kutub negatif. Arus listriknya ya. Arus listriknya, tapi elektronnya mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Coba sekarang diperhatikan. Elektron bermuatan negatif itu mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Ya. Tetapi ya di luar baterai ya atau di luar sumber arus listrik. Tapi perhatikan, kalau di dalam sumber arus listrik, elektronnya mengalir dari mana ke mana? Kalau ini saya sebut titik A, ini titik B, ya, yang atas itu titik A, yang bawah titik B, maka elektron di dalam baterai itu mengalir dari A ke B atau dari B ke A. Dari A ke B, dari positif ke negatif. Elektronnya mengalir dari positif ke negatif. Oke. Kok bisa ya? Elektron itu dengan kutub negatif itu mendekat atau bahkan meninggalkan muatan positif. Padahal menurut prinsip muatan yang sejenis itu saling tolak, muatan yang berlawanan jenis saling tarik. Apakah jika muatan elektron itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif di dalam baterai, itu tidak bertentangan dengan hukum fisika? Supaya Anda tidak mendengar saja ya, saya ajak untuk berpikir. Bertentangan mungkin. Bertentangan. Nah, kok bisa ya? Bertentangan kok bisa? Oh, atau jawabannya tidak mengalir gitu. Di dalam baterai tidak ada aliran elektron? Ada, Bro. Ada. Ya harus ada supaya ada aliran tertutup, ya harus ada. Berarti ada elektron yang mengalir dari titik B ke titik A, dari kutub positif ke kutub negatif. Tapi pertanyaannya itu menentang hukum alam. Menentang hukum alam. Bagaimana penjelasannya? Anda sudah S2 ya, sudah belajar tentang elektrodinamika, menghadapi fenomena semacam ini, kira-kira bagaimana? Nah, ini yang saya maksud artifisisnya itu ya. Artifisisnya. Elektron dari negatif menuju positif itu karena beda potensial. Loh, masa selama S1 Anda tidak memperhatikan itu? Gimana?
sampai sekarang S2, untung mahasiswa atau siswanya yang diajar enggak kritis seperti itu. GGL konduktor mungkin, Prof. Gimana? Gimana kira-kira? Faradila, Aprilia, Muhammad Izur, Davian? GGL mungkin, Prof. Yang muncul pada konduktor. Betul sekali ya. Itu yang disebabkan oleh GGL. Kalau yang di luar baterai itu disebabkan oleh beda potensial. Apakah berbeda beda potensial dengan GGL? Apa beda potensial dan apa GGL itu? GGL itu juga beda potensial, tapi ketika tidak berada dalam rangkaian tertutup, ya. Jadi baterai yang masih utuh, ya, baterai yang masih utuh itu di situ ada GGL-nya. Ada 1,5 volt, ya. Kalau baru itu baterai itu yang 1,5 volt rata-rata itu GGL-nya, ya, GGL-nya. Jadi itu disebabkan oleh zat kimia yang ada di dalamnya itu. Nah, bagaimana proses GGL itu bekerja? GGL itu singkatan gaya gerak listrik. Gaya tapi satuannya volt, ya. Gaya tapi satuannya volt. Gaya mestinya satuannya kan Newton. Bagaimana GGL bekerja? GGL bekerja memaksa elektron itu keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Justru itu diperlukan GGL untuk menentang hukum alam, ya. Nah, makanya arus listrik itu sering diumpamakan mengalirnya seperti air, ya, seperti air. Dari tempat potensial yang tinggi itu diumpamakan, dianalogikan dengan energi potensial di tempat yang tinggi dengan di tempat yang rendah. Kalau di tempat yang tinggi itu potensialnya tinggi, kalau di tempat yang rendah itu potensialnya rendah. Sehingga arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Air mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Nah, supaya air itu bisa mengalir dari potensial rendah, dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi, maka diperlukan pompa air. Ya, saya yakin Anda sudah pahamlah dengan pompa air. Air itu dipompa dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi. Dipaksa. Nah, pompa itulah itu sama dengan fungsinya GGL itu. Kalau pompa air memaksa air itu mengalir dari tempat yang rendah menuju tempat yang tinggi. Kalau air itu mengalir otomatis dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi, itu tidak mungkin. Itu menentang hukum alam. Maka diperlukan pompa. Itu. Ini juga begitu, elektron itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Itu tidak mungkin. Kalau dibiarkan saja kemudian bisa mengalir, harus dipaksa. Yang memaksa itu apa? Yaitu GGL itu tadi. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu EMF, ya. Electric Motion Force, yaitu gaya gerak listrik.
kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sudah, itu tentang GGL ya. Sekarang tentang vector pointing. Tentang vector pointing. Ada pertanyaan? Devian? Mau bertanya, Devian? Halo? Atau yang lain? Halo? Belum ada, Prof. Belum ada. Oke, sekarang kita lanjut arah vector pointing ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini medan listrik itu kan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berarti kalau di dekat sini medan listriknya itu ada ke bawah ya, medan listriknya ke bawah. Kemudian medan magnetnya kemana? Medan magnetnya ya tergantung di titik mana ya. Medan magnet itu kan melingkupi arus listrik ya, menurut hukum Ampere ya. Menurut hukum Ampere, ini hukum Ampere ini, berlaku hukum Ampere pada elektrodinamika ya. Jadi medan listriknya itu berbentuk lurus ya, medan magnetnya itu berbentuk lingkaran, curl. Makanya kalau kita mengoperasikan divergensi terhadap E ya, divergensi terhadap E itu tidak sama dengan 0. Tapi kalau kita divergensi terhadap B itu nilainya 0 ya. Bisa dipahami ini. Divergensi itu nabla dot itu ya. Dot B itu nilainya 0 atau tidak sama dengan 0. Tapi kalau nabla dengan cross itu kel ya. Kel. Kalau kel E itu 0 atau tidak? Sebetulnya ada di persamaan Maxwell itu ya. Tapi maksud saya maknai secara fisis ya. Kenapa kel E itu sama dengan 0? Tadi siapa mau menjawab tadi? Halo? Halo? Kalau divergensi div E itu tidak sama dengan 0, artinya ada nilainya ya. Tetapi kalau divergensi B itu nilainya 0. Kel B tidak sama dengan 0. Kalau kasus ini ya. Kenapa? Kira-kira kel E itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0? Sama dengan Halo? 0. Kel E ya betul Sama dengan ya. 0. Kel E sama dengan 0. Kenapa kel E sama dengan 0? Itu duluan mana kira-kira? Duluan kel E sama dengan 0 atau duluan fenomena fisikanya? Fenomena fisikanya. Betul, fenomena fisika dulu. Baru kemudian ditulis dalam bentuk notasi matematika. Bagaimana fenomena fisikanya? Kel E, kenapa sama dengan 0? Karena E itu apa? Karena E itu medan listrik itu satu arah lurus. Hanya monopol ya, tidak dipol seperti magnet. Atau dengan kata lain,
karena medan listrik itu dalam bentuk garis lurus. Sementara kel itu mestinya ya itu diterapkan untuk fenomena-fenomena yang tidak lurus. Nah, tapi kalau kel B itu 0 atau tidak? Tidak. Tidak. Karena apa tidak? Karena sifatnya medan magnet, ya, gimana? Karena sifat medan magnet itu melingkar, Prof. Jadi Betul sekali. Itu ya. Jadi Anda membaca suatu persamaan Maxwell atau rumus atau persamaan matematika lain yang terkait dengan fisika, itu harus dikaitkan dengan fenomena fisikanya, ya. Jangan dihafal. Itu yang saya maksud tadi, dimengerti supaya Anda paham. Dan kalau hanya hafal dan Anda tidak paham, itu gampang lupa. Jadi itu, ada yang bertanya begini, Pak, saya ini paling nggak suka dengan tabel di kimia itu, tabel periodik. Menghafal tabel periodik itu paling nggak suka, Pak. Makanya saya nggak tertarik dengan kimia itu. Nah, saya katakan, Anda selama kuliah di UNESA tidak perlu menghafal tabel periodik. Karena kalau Anda belajar dan menggunakan tabel periodik dan Anda paham, lama-kelamaan otomatis akan hafal. Saya katakan, saya ini sampai S3, ya. Kalau dulu saya SMP menghafal, SMA itu sudah mulai mengerti saya. Tapi kalau selama di perguruan tinggi saya mencoba memahami, ya. Saya mencoba memahami. Saya tidak menghafal. Tapi akhirnya saya hafal sendiri gitu ya. Dengan memahami itu saya hafal sendiri. Kalau agak-agak lupa, saya cek apakah ini dimensinya sama. Persamaan ini betul atau salah. Saya cek dengan dimensi. Maka berarti kalau dimensinya nggak sama, pasti persamaan itu salah gitu. Jadi nggak perlu menghafal, ya. Nah, itu saya kira sekedar ya untuk gambaran tentang bab 8 ini dan beberapa tentang artifisisnya, ya. Nah, untuk selanjutnya nanti dari 16 dibagi 4 apa nggak terlalu banyak? Berarti kan satu kelompok 4, ya? Iya, Prof. Iya, apa nggak terlalu banyak? Jangan-jangan nanti yang satu bekerja, yang 3 nunut gitu. Tidak, selama ini sama-sama ini kerjasama, ya? Kerja semua, Prof. Kerja semua. Kemarin Gitu. materinya 4, Prof. Jadi makanya disesuaikan dengan jumlah anggota kelasnya. Gitu. Iya. Nah, ini sisa materi untuk pertemuan ke-10 ya sampai 15, ya. Itu silakan nanti Anda bagi materinya, ya. Nanti ditulis seperti saya, nanti dipresentasikan. Kemudian kalau ada hal yang tidak kurang dipahami atau tidak dipahami, perlu kita diskusikan bersama, ya. Gitu ya untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Terkait materi ini atau yang lain silakan. Halo? Dereng wonten, Prof. Belum ada, ya. Ya sudah. Sisa waktunya Anda gunakan untuk asinkronus, ya. Mungkin mendiskusikan dengan kelompok pemilihan materi yang akan dipresentasikan minggu depan dan minggu-minggu seterusnya sampai minggu ke-15. Ya, gitu ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.